Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada mahasiswa semuanya. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang keterampilan klinik penulisan resep 2. Penulisan keterampilan klinik resep 2 ini harusnya diletakkan di blok emergency dan pasien safety. Tetapi pada saat ini diletakkan pada blok 4.1 atau tropical disease. Sebelum saudara memulai, saya akan memberikan sedikit apa konsep yang harus diberikan pada resep 2 ini. Dari materi yang diberikan, saudara sudah mempelajari bahwa semua kompetensi yang diberikan ketika saudara mulai dari tahun 1 dan sekarang adalah tahun keempat, saya menganggap semua penata laksanaannya, semua diagnosanya saudara sudah kuasai secara teori. Nah, sekarang bagaimana saudara mengimplementasikannya untuk semua materi dokter layanan primer, 155 kompetensi yang ada di SKDI sudah saudara kuasai. Saya berharap materi ini akan saudara ulang kembali secara teori, karena pada keterampilan klinis saudara hanya mempraktekkan obat apa yang harus saya berikan untuk pasien. Nah, konsep pada proses terapi pada keterampilan klinis sama seperti sebelumnya keterampilan klinik resep dasar atau resep 1 dan resep 2 pada blok integumen. Konsepnya adalah semua diagnosa sudah diberikan dan sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. 155 kompetensi untuk dokter layanan primer. Kalaupun terjadi nanti perubahan SKDI, saudara mengikuti SKDI yang terbaru. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa diagnosa diberikan oleh instruktur. Jadi tidak diberikan skenario sehingga ditegakkan diagnosa. Di sini adalah saudara memberikan bagaimana memberikan terapi terhadap diagnosa yang diberikan, terutama pada kasus-kasus yang terjadi di unit gawat darurat. Inilah yang membedakan resep dasar dan resep 1 pada blok integumen dengan resep yang terletak pada konsep emergency patient safety. Untuk saudara bisa memberikan terapi yang benar, saudara sudah dibekali dengan knowledge yang seperti saya katakan tadi, bahwa semua kompetensi pada fase 1 dan 4, tahun 1 dan tahun 4, saudara sudah diberikan secara teori. Kemudian skill sudah dilatih. Sekarang skill yang terakhir adalah bagaimana saudara, kalau semua kasus itu terjadi di unit gawat darurat, tentu saja secara teori nanti walaupun itu kompetensi 2, 3 dan 1 saudara dapatkan, saudara tentu harus berpikir bagaimana harus membikinnya. Kemudian attitude juga merupakan hal yang sangat penting ketika saudara sudah menjadi dokter ataupun menjadi mahasiswa nantinya untuk praktik di rumah sakit. Nah, ini contoh yang sebelum saya mulai teorinya, saya berikan satu contoh yang terjadi di unit gawat darurat. Kasusnya, diagnosanya adalah keracunan organofosfat. Jadi pasien ini masuk ke IGD, apakah itu di layanan primer, tertier, ataupun sekunder. Kalau itulah di layanan primer, ini adalah kompetensi 4, maka saudara harus mampu memberikan terapi yang benar dan rasional. Nah, saya menganggap semua penata laksanaan terhadap pasien yang masuk dengan kasus di atas, dengan diagnosa di atas, sudah saudara lakukan. Sekarang adalah apa yang saudara berikan terapi untuk pasien ini. Kemudian saudara tentu tahu karena dia datang ke unit gawat darurat, maka tentu saja konsepnya adalah bagaimana saudara menyelamatkan nyawa pasien. Kemudian seandainya saudara sudah memberikan terapi dan saudara sudah observasi, kemudian saudara menilai bahwa pasien ini harus dirawat inap, maka saya harapkan saudara juga mampu menuliskan resep untuk rawat inap pasien ini. Jadi ini adalah keterampilan klinik yang terakhir yang saudara dapatkan dalam sistem di tahun keempat. Selanjutnya, kenapa berbeda dengan keterampilan klinik yang lainnya? Di sini adalah saudara harus membaca kembali materi tentang farmakokinetika. Apa itu farmakokinetika? Saudara lihat nanti definisinya yang sudah diberikan pada tahun 1. Apa yang bila seseorang diberikan obat, maka pertanyaannya apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Yang kedua, bagaimana tubuh menangani obat. Nah, ini saudara baca kembali teorinya sehingga saudara tahu membedakan kenapa pasien-pasien yang masuk ke IGD saudara harus memberikan bentuk sediaan yang berbeda dengan bila dia datang ke poliklinik.
Kemudian proses farmakokinetika itu ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi dan ekresi. Apa yang membedakannya dengan yang lain? Pada kasus yang terjadi di gawat darurat, saudara harus memberikan obat yang langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, ini yang saya katakan bagaimana cara pemberiannya, tentu saja dalam bentuk parenteral. Tidak mungkin pasien datang dengan shock, saudara berikan juga obat oral, tidak mungkin. Oleh sebab itu saudara harus mencari bentuk sediaan parenteral. Nah, ini kembali membuka buku tahun 1, apa saja obat-obat yang terbantu parenteral tersebut, bentuk sediaannya apa saja. Nah, kalau dia diberikan dalam bentuk obat oral, tentu saja ini fase yang sulit sekali akan diterima dengan cepat. Sedangkan pasien saudara adalah pasien yang datang ke gawat darurat, yang harus ditolong, yang harus diselamatkan dengan cepat. Sehingga saudara tidak mungkin memberikan dalam bentuk oral. Nah, kenapa ini dapat dilihat dari beberapa proses yang terjadi ini alasannya kenapa resep 2 atau resep pada blok emergency pasien safety ini harus saudara berikan tersendiri. Saudara tahu kalau saudara berikan dalam bentuk persediaan parenteral, maka hal yang akan terjadi saudara harus waspadai. Saya berharap semua kompetensi farmakologi terhadap efek samping obat saudara sudah paham dan mengerti. Nah, ini secara farmakokinetik saudara dapat membedakan nanti obat-obat yang diberikan secara parenteral dia akan mengalami absorpsi sempurna. Di sini dapat kelihatan bahwa kurvanya itu adalah obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Oleh karena itu ketika saudara memberikan apakah infus, injeksi dan bentuk sediaan, baik injeksi dalam bentuk sediaan lainnya, saudara harus betul-betul tepat obat, tepat bentuk sediaannya, tepat dosisnya, dan tepat cara pemberiannya. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu yang masuk ke dalam pembuluh darah, saudara juga harus terjadi sesuatu memberikan obat untuk mengatasinya. Dan ini dilihat bahwa kalau opsi obat tidak sempurna, maka kurvanya juga akan berbeda. Baiklah saudara-saudara semua, dari bentuk sediaan yang diberikan pada blok emergency patient safety ini, bentuk sediaan yang paling diperlukan adalah bentuk infus dan injeksi serta aerosol. Bukan tidak mungkin bentuk-bentuk lain, tetapi mungkin aja dalam kasus anak beberapa hal yang diberikan yaitu suppositoria. Selanjutnya, nah ini sudah diberikan pada tahun 1. Saya mengingatkan kembali bahwa menghitung dosis tidak perlu lagi, sudah hafal di kepala saudara, sudah ingat sekali. Jadi saya hanya mengingatkan kembali ketika saudara sudah berada di stase IGD, saya tidak tahu stase IGD apakah saudara berada di nanti siklusnya di sana, maka saudara tidak menghitung lagi seperti sudah ada di dalam kepala saudara. Makanya untuk pelajaran keterampilan klinik resep ini saudara betul-betul tuntas dan mampu untuk menuliskan resep, sehingga pada blok 4.1 ini saudara tidak lagi menulis bagaimana dosis dan apa yang harus diberikan. Nah, ada perbedaannya dengan resep-resep sebelumnya. Pada kasus emergensi dan di IGD ini ada kategori perintah pemberian obat yang berbeda dengan kasus-kasus ketika saudara berada di poliklinik. Dan ini artinya apa? Bahwa apotek IGD harus mampu memberikan dengan cepat agar pasien tertolong dengan obat yang diberikan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saudara sudah tahu bahwa saya tidak mengulang kembali resep itu apa pembagiannya, mohon dibaca pada resep blok 2.1. Tetapi di sini saudara harus mencantumkan bahwa si apotek tahu bahwa dokter butuh obat itu dengan cepat. Oleh karena itu saudara mencantumkan kata-kata sito, periculum imora, urgen dan lain-lainnya. Sehingga kalau obat itu diberikan oleh si apotek dengan tidak hitungan lama detik dia sudah sampai ke tangan dokter yang itu diberikan kepada pasien. Ada beberapa istilah lainnya di dalam penulisan saya yang barangkali perlu saya ulang kembali, yaitu standing order atau perintah tetap misalnya. Kalau ini barangkali jika pasien saudara sudah bikin rawat inap, maka saudara menuliskan namanya standing order atau perintah yang tetap. Selanjutnya adalah perintah single order. Nah, obat-obat tertentu saudara harus mencantum bahwa obat ini hanya satu kali dipakai, contohnya untuk furosemid. Dan yang terakhir adalah perintah jika perlu. Ini kebiasaan saudara selalu menulis dengan KP. Saya harapkan
dokter harus menulis dalam bahasa Latin, jadi dengan istilah KP juga. Bagaimana saudara mengatakan tandailah kapan perlu 3 kali sehari? Saudara harus tahu apa bahasa Latinnya. Dan untuk bahasa Latin ini saya rasa banyak buku yang mesti saudara baca. Saya tidak mencantumkannya di dalam penuntun pratikum, dalam penuntun Skislab, tapi saudara bisa baca dari textbook yang ada di dalam kepustakaan yang saya berikan. Saya rasa tidak banyak yang saya berikan karena ini adalah memantapkan kembali semua kompetensi dokter layanan primer yang ada di SKDI. Saudara perlu mempelajari semua patofisiologi penyakit, sehingga dengan demikian saudara akan sudah mudah memberikan obat apa yang diberikan ketika pasien masuk DGD. Kalaupun itu bukan kompetensi saudara, apakah kompetensi 1, 2, dan 3, dan dia datang ke layanan primer atau sekunder, apa yang saudara lakukan? Saudara harus mampu membuat surat rujukan ke rumah sakit tertier. Jadi kalau saudara di layanan primer, saudara minta ke layanan sekunder, atau mungkin juga langsung ke layanan primer, ke layanan tertier, atau sebaliknya saudara berada di layanan sekunder, saudara akan bikin surat rujukan. Untuk keterampilan surat rujukan ini saya rasa saudara sudah mempelajari, dan kalau tidak mempelajari mohon saudara nanti ketika ujian keterampilan klinik saudara sudah menulisnya bahwa pasien dikirim dengan rujukan ke sana, dan itu tertulis, dan ini adalah penilaiannya saya lakukan dengan checklist yang ada. Kalau saudara menulis apa yang saudara instruksikan kepada pasien saudara, itu akan berbeda nilainya dengan saudara tidak memberikan keterangan. Jadi ketika ujian tidak ada kontak antara si dosen dengan mahasiswa. Dosen hanya melihat apa yang tertulis yang diberikan oleh mahasiswa. Sekali lagi saya katakan checklist sudah saya modifikasi sesuai dengan UK MPPD, sehingga saudara sudah mudah tersosialisasi apa-apa materi yang diberikan ketika saudara kuliah dan bagaimana implementasinya ketika saudara mengikuti ujian UK MPPD. Saya rasa demikian saja. Kalau ada yang bertanya silakan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.